Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini merupakan malam tasyakur ya. Memulai kegiatan ngaji menggunakan mebeler baru ya. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga seluruh yang terlibat di dalam pengembangan masjid kita ini senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dijadikannya sebagai ahli surga. Amin. Tentu kita masih melanjutkan kemarin kan ada sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, tentang 7 golongan yang kelak mendapatkan payung pelindung dari Allah di saat tidak ada perlindungan apapun. Nah, di dalam surat Al-Furqan yang tadi malam ngaji kita di Pak Abdurrahman, jadi adanya bayang-bayang matahari dari mulai pagi, siang, sampai sore itu bergerak. Ketika kita berdiri misalnya di tengah tanah lapang, antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tentu bayang-bayang ini berubah dan menandakan bahwa matahari ini, begitupun juga bumi, dalam kondisi normal. Karena akan tiba saatnya matahari itu tidak bergerak dan tidak ada satupun pelindung ya yang menaungi kita dari sengatan sinar matahari. Nah, kapan itu terjadinya? Nah, hingga kalau kita urut etapenya ya mati, hidup, mati, hidup. Mati yang pertama ketika kemarin kita bilang sebelum ketemunya roh dengan jasad kita. Lalu kemudian kita dihidupkan sejak bertemunya di dalam kandungan itu janin, yaitu roh dengan fisik kita. Nanti sampai tiba waktunya roh ini berpisah lagi dengan fisik kita, disebut kematian yang kedua, amat tanas natain. Nah, nanti akan ada satu masa setelah kematian yang kedua ini ada kehidupan yang kedua, ahyaitan asnatain, yaitu yaumul ba'ti, hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan dari kubur itulah kemudian kita ditempatkan di satu tempat fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan apapun, yaitu nanti di padang mahsyar. Matahari berhenti untuk tidak bergerak, lalu kita terik pas di bawahnya. Tentu panasnya sangat luar biasa. Ketika itu orang-orang pada bingung mencari tempat bernaung. Nah, tempat bernaung itu bukan besok kita dapatkan, justru kita investasi bernaung itu nanti di sana itu dari sini. Apakah kita dapat payung atau tidak besok di padang mahsyar? Itu ya sekarang ini. Jadi kalau orang bilang besok ada payungnya, enggak, ya hari ini kita bikin payungnya. Nah, payungnya itu kalau kemarin kita mulai dari imamun adilun. Jadi kalau orang kepingin dapat payung di padang mahsyar, maka dia harus menjadi pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil itu berhak atas payung nanti di padang mahsyar. Yang kedua adalah pemuda syabun nasya'afi ibadatillah. Pemuda remaja kalian ini ya, yang masih muda ini, aktif, rajin ibadah, itu besok dapat payung. Dapat payung besok. Maka kalian di pondok pesantren, ngaji di pesantren, ini besok dapat payung itu. Masya Allah. Jadi payungnya enggak di besok, mulai sekarang. Sekarang ini. Jadi kalau pesen payung ya sekarang ini pesennya. Nah, kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid.
Payung itu didapat kalau kita ini istiqomah di masjid, senang dengan masjid, iktikaf di masjid, jamaah di masjid. Hati kita, pikiran kita penuh dengan bagaimana masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Jadi jangan sampai pikiran kita itu nggak ada masjid. Jadi kita ini ya memikirkan, ayo masjid ini menjadi tempat di mana umat itu bisa nyaman untuk beribadah, bisa nyaman untuk berjamaah. Kita pikirkan bagaimana jamaah itu kerasa di masjid itu. Nah, jadi kalau hati kita terikat dengan masjid, senang masjid, itikaf di masjid, jamaah di masjid, ini besok dapat payung. Nah, kemudian berikutnya ini. Warajulani tahaba fillah istama alaih wa tafarraqa. Untuk dapat payung itu adalah kita mencintai saudara kita, ya, karena Allah, tahaba fillah. Jadi saya bergaul dengan jenengan, jenengan bergaul dengan saya, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Istama alaih wa tafarraqa alaih. Bertemu, berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Jadi di sini persoalannya ya. Jadi berkumpul, berpisahnya karena Allah. Karena memang ada orang itu ketemu sama orang karena ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, nggak mau ketemu. Nah, itu namanya bukan istama alaih wa tafarraqa alaih. Makanya orang-orang yang keluar dari rumahnya ditanya oleh malaikat mau kemana, mau ke teman saya, mau apa, mau silaturahim, mau meningkatkan persaudaraan, fillah, itu dapat pahala itu. Dapat pahala. Dapat pahala. Makanya kalau kita sekarang ini bergaul, berkawan, berteman, jangan ada motivasi lain kecuali semua hanya karena Allah. Istama alaih wa tafarraqa alaih. Apalagi sekarang ini musim pemilu ya, 2024 ini tahun politik. Orang yang tiba-tiba nggak kenal, tiba-tiba sok kenal, sok dekat. Kemudian jualan senyum gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya minta dipilih gitu ya. Jadi dewan, jadi apa. Begitu dipilih ternyata dia lupa, nggak pernah memperjuangkan gitu ya. Nggak pernah memperjuangkan. Maka orang-orang seperti itu berjuang karena kepentingan. Karena kepentingan. Masya Allah. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi semuanya kita itu kumpul karena Allah. Nah, disinilah kemudian adik-adik ini pernah melihat satu fakta menarik, di mana mungkin rasa cinta itu muncul bukan karena Allah, karena wajahnya, karena apa. Sampai kemudian bucin ya, cinta buta gitu ya. Terus frustrasi, sampai kemudian waduh, susah, sedih, gelisah, kendat. Nah, ini tahabba fillah istama alaih wa tafarraqa alaih. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi semuanya karena Allah. Kalian mencintai karena Allah. Pisah, kumpulnya juga karena Allah. Sebab apa yang terjadi kalau tidak karena Allah? Nah, ini kalau tidak karena Allah, hilang apa yang kita sukai, hilang pula rasa cinta kita. Ya, hilang pula rasa cinta kita itu. Tapi kalau karena Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah, luar biasa. Luar biasa itu. Itulah yang kelak mendapatkan payung ketika di padang mahsyar. Makanya hari ini mari kita lagi di pesantren, kita di masjid, saudara-saudara kita doakan. Semoga yang sakit segera sembuh, ya. Kemudian yang susah diberi kebahagiaan, yang sempit diberi kelapangan, yang sulit diberi kemudahan. Jadi yang lupa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Artinya itu yang disebutkan Allah. Makanya jadi umat Islam tuh enak. Setiap hari dapat kiriman doa dari saudara-saudara seiman. Jadi nggak ada orang Islam sebenarnya gegeran, nggak ada, karena setiap hari saling berkirim doa. Ya, walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ini nggak ada.
golongan mana, dari mana, tidak ada, tapi mutlak. Pokok muslim, muslimat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mukmin laki, mukmin perempuan, muslim laki, muslim perempuan, semuanya dapat kiriman doa itu. Masya Allah. Makanya nggak ada alasan sesama muslim itu tadabur ya, membelakangi, saling bau ya. Tapi dia selalu menghormati, ketemu ya sesama muslim, idza tahu fasallim alaih. Sesama muslim ketemu saling mengucap salam. Salam itu apa? Doa. Makanya tidak ada salam yang paling sempurna kecuali salamnya orang Islam. Tidak ada. Mau salam ini, mau salam itu, saya nggak menyebut salamnya agama apa, golongan apa. Nggak ada salam yang sesempurna salamnya umat Islam. Coba kamu kalau salamnya biasa itu, selamat pagi, siangnya kan belum tentu selamat kamu ya. Selamat siang, sore belum tentu selamat. Halo, selamat pagi, siang belum tentu. Tapi kalau salamnya umat Islam, Masya Allah, Assalamualaikum, moga-moga keselamatan untuk kalian. Bukan hanya salam, tambah lagi warahmatullahi, rahmatnya Allah. Tidak hanya rahmat, wabarakatuh, 3. Dapat selamat dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat barokah dari Allah. Siapa? Kum itu siapa? Kalian siapa? Gak peduli. Pokoknya ketemu assalamualaikum kalian semua dapat. Kadek duduk situ. Kum itu banyak. Bukan assalamualaikum kamu, tidak. Kalian. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Rahmat Allah untuk kalian. Barokah Allah untuk kalian. Coba. Gak ada salam yang paling lengkap, sempurna untuk semua orang kecuali Islam. Tidak ada itu. Makanya tidak mau diganti. Mau salam apa? Ada salam. Misalkan salam sejahtera, ya sejahtera toh. Tapi kalau Islam apa? Rahmah, barokah. Apa itu rahmah? Kasih sayang Allah. Coba. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ini coba lihat. Kita ini bernafas gratis ya. Naik, keluar. Alhamdulillah. Kalau saturasi kita itu kurang dari 90, kita beli loh bernafas itu. Pakai oksigen. Beli. Tabung dari rumah sakit, beli kita. Kalau kepingin kamu itu bernafas, beli. Dengan saturasi. Misalkan kamu naik ke puncak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan gambaran, semakin di ketinggian, kita ini semakin sulit bernafas. Semakin di ketinggian. Makanya para astronot itu di ketinggian. Hingga untuk bernafas dia menggunakan tabung oksigen yang digendong itu. Lah kita di sini kan nggak gendong oksigen, enak bernafas. Ini adalah rahmat Allah. Nafas tuh nggak beli, lancar, Masya Allah, Alhamdulillah. Loh, kita diberikan doa, semoga rahmat Allah, rahmati wasiat kullasyai, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu menyentuh segala hal, semua dapat rahmat. Coba lalat itu dapat rahmat dari Allah. Apa yang diambil lalat manusia nggak bisa ngambil lagi. Misalkan lalat mengambil makananmu yang di piring, kamu kejar. Kalau kamu punya ayam lalu kamu makan, ayam ikut makan kamu kejar. Ada kucing makan ikanmu, kamu kejar. Wih, kucing gitu ya. Tapi kalau lalat ngambil makananmu, kamu bisa ngejar? Nggak bisa. Allah sudah katakan itu, yang diambil lalat kamu nggak bisa ngambil lagi. Ya, yang diambil lalat kamu nggak bisa ambil lagi. Lah, rahmatnya Allah, lalat itu penuh dengan kuman, bakteri, penyakit. Tapi Allah memberikan rahmat apa? Kalau kamu punya minuman kena lalat, jangan dibuang, tenggelamkan dulu, lalu dibuang. Kenapa? Karena sayapnya itu mengandung penyakit sekaligus penawarnya. Apa? Penyakit sekaligus penawarnya. Penawarnya yang didelep minggu. Ditenggelamkan itu. Nah, ini namanya rahmat Allah. Semua dapat. Coba lihat. Misalnya nyamuk. Nyamuk ini dapat rahmat Allah. Innallaha la yastahi ayadriba matalam ma ba'udatan fama fauqaha. Nyamuk itu dapat rahmat dari Allah.
Bagaimana tidak dapat rahmat dari Allah? Lawang nyamuk itu mengambil darahmu, kamu tidak rasa sakit, tapi gatal. Coba kamu kalau ke rumah sakit diambil darahnya pakai jarum, sakit enggak? Loh, kalau seandainya cara nyamuk itu mengambil darahmu seperti jarum suntik, ketika kamu donor darah, ayo kicrat-kicrat kamu ya, cukup, gini-gini ya, gini-gini. Malah kalau kenapa nyamuk kamu kadang-kadang malah seneng, apa, gater garuk-garuk gitu ya, loh. Nyamuk itu dapat rahmat. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kamu tahu kutu busuk ya? Kutu busuk. Nang wong Jawa nyebut tinggi gitu ya. Nang gini galar itu biasanya ada kutu busuk. Itu rahmatnya Allah itu. Kalau nyamuk itu ya, kalau nyamuk itu yang diambil kan darah-darah yang bersih itu, darah rawon gitu ya, darah soto diambil. Tapi kalau kutu busuk yang diambil justru apa? Darah-darah yang kotor. Makanya kalau kamu punya rumah kok ada kutu busuknya, jangan dimatiin. Ya, itu malah ngambil darahmu yang kotor-kotor itu, yang toksin-toksin itu diambil sama dia. Makanya baunya kan tidak enak. Karena itu toksin, itu racun. Nggak usah bekam. Pak Abdurrahman ini kan ahli bekam. Katanya yang diambil toksinnya, bukan darahnya. Itu pekerjaannya kutu busuk itu. Itu makanya kutu busuk itu. Masya Allah, kita sudah dibantu. Cuma sekarang ada teknologinya, caranya diambil pakai jarum, apa namanya, bekam itu. Makanya kamu ambil nyamuk, ya, dia kalau ngambil darah, terus pitesen gede kan nggak ngambil nyamuk itu. Nggak sebusuk punyanya kutu busuk. Lek tinggi kan mambu. Kenapa? Karena nyamuk itu yang diambil yang segar. Yang segar. Nah, kalau kutu busuk yang diambil darah yang sudah kotor, yang sudah racun. Makanya di Jerman tuh konon ada pengobatan pakai kutu busuk. Jadi begitu masuk rumah sakit, ranjangnya itu juga tinggi seakai-akai, gremut gitu ya. Masya Allah. Ya bersyukur kita. Semua itu ada rahmat ya, ada rahmatnya Allah. Ada rahmatnya Allah, jadi kita ini bersyukur. Nah itu ada di dalam salam kita. Assalamualaikum warahmatullah. Belum lagi barokah. Masih dapat barokah. Barokah itu sesuatu yang impossible, tapi possible. Sesuatu yang nggak masuk akal, tapi masuk akal. Itu barokah. Contoh begini ya, barokah itu begini. Ini saya katakan barokah. Ada orang jatuh usahanya. Ini saya sebut saja. Saya ini punya santri. Santri saya ini saya nikahkan. Berkeluarga, berusaha, dagang, bisnis. Ya. Satu saat jatuh. Karena jatuh dia punya utang gede. Hingga akal mengatakan tidak bisa melunasi, wong ratusan juta. Ini orangnya masih ada. Jatuh, plek. Mungkin ketika itu ya sekitar 500-an juta. Sawah gak duwe, omah gak duwe, penggajian gak duwe, mobil gak duwe, sepeda motor gak duwe, entek ricik. Duwene kok katok. Datanglah ke sini, ke rumah. Sambat, Mbak, saya jatuh. Saya jatuh. Saya punya utang, Mbak, 500-an juta. Mohon diberi petunjuk bagaimana saya bisa lunas hutang. Coba. Loh, saya kan nggak punya duit untuk bantu dia nyoki 500, ya udah enggak. Saya hanya bilang, nak, kalau kamu kepingin lunas hutangmu, barangkali ini jadi solusi. Coba pergi kamu ke Lampung. Temui Kiai Mokhtar Sya'roni. Nanti apa kata beliau, nasihat beliau coba kamu ikuti. Kamu taat. Berangkatlah dia ke Lampung, nggak punya duit dia. Berangkat tak
Nggak punya duit, anak 2. Berangkat dia ke sana. Sampai di Lampung sama Yai Sakroni diberitahu, nak, kamu kalau kepengin utangmu lunas, kamu mau jadi marbot masjid. Loh, marbot masjid. Siap. Berangkatlah dia satu tempat jadi marbot masjid, bayarannya 350. Anak loro, bojo sitok. Kira-kira bisa nyaur utang enggak 500 juta itu? Impossible. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan dia dalam 1 tahun dia itu masih ragu. Saya ini jadi marbot masjid, ngepel, ngadzan, ngemulang ngaji, resik-resik WC, kosek-kosek WC, digaji 350, anak loro, ngopeni bojo, kan berarti ada 4 nyawa dalam rumah itu. Kok 350 saulan? Impossible utang itu bisa lunas, impossible. 1 tahun dia ragu, apa mungkin itu bisa lunas? Ragu dia. Nah, pada tahun yang kedua, Allahu Akbar, ada tetangga masjid itu yang kemudian menawarkan toko. Dia punya peracangan, dia mau pulang balik karena itu di tengah tambak. Mas, toko itu tukunen, gentenono gitu loh maksudnya. Waduh, aku gak ada duit, apa-apa. Sing penting kau sampean toko, lek sampean iso ngelola, hasilnya kayak no aku wis. Paruan, iku digawe tuku. Jadi kalau untuk 1 sing 50 game bayar, sing 50 bagi gitu loh maksudnya. Alhamdulillah dia dapat amanah toko itu, berkembang. Apa yang terjadi? 5 tahun utang itu lunas. Bahkan daftar haji, bisa beli rumah, bisa beli mobil, punya usaha, sekarang balik lagi ke sini. Itu namanya apa? Barokah. Sesuatu yang nggak masuk akal, masuk akal. Nah, contoh seperti ini penting, banyak sekali. Kalau yang nggak barokah itu gini deh caranya. Penghasilan tetap misalkan ada, gajinya sekian, 5 juta, tapi bingung tiap hari kayak dikejar-kejar setan. Bingung kayak dikejar-kejar setan. Kayak saya kurang, anak gak ada yang, anak masih ngerepoti, anak masih bergantung kepada orang tua. Pikirannya itu masih bingung terus. Sesuk mangan piye, sesuk tuku apa, sesuk piye. Gak berkembang sama sekali. Dia hidupnya itu suntuk, hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya. Koyok-koyok semua itu beban. Itu namanya ndak barokah. Ndak barokah. Jadi barokah itu seperti itu. Sepertinya orang itu nggak mampu, tapi karena qadarullah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, mampu. Ini saya kasih tahu, saya ini punya anak barep, anak angkat. Jadi saya waktu belum punya anak, saya punya anak angkat saya dari anak yatim. Yang yatim perempuan saya angkat jadi anak yatim. Alhamdulillah dia mau kerja, usaha, sampai menjadi PNS, sampai suaminya juga, jadi suami istri PNS semua. Punya rumah, berkembang, punya kendaraan. Apa yang kemudian saya kagum terhadap dia? Dua-duanya anaknya dokter semua. Dokter semua. Bayangkan, dari anak yatim yang tidak punya siapa-siapa, kemudian saya rawat sampai SMA selesai, sampai melok kuliah IKIP PGRI zaman dulu itu, sampai nikah, sampai berkeluarga, punya anak, dua-duanya anaknya dokter. Yang satu sudah lulus dan kerja di Rumah Sakit Banyuwangi, yang satu masih kuliah di kedokteran. Kan berarti dua-duanya dokter. Ini namanya barokah. Enak. Nah itu ada dalam salam kita. Makanya salam Islam itu jangan diganti. Itu salam yang paling hebat. Salam yang paling lengkap. Salam yang paling
ketemu kita tahabba fillah, istama alaih wa tafarraqa alaih. Ketemu sama umat Islam, orang Islam, darah kita fasallim ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam itu tidak hanya melulu karena kita ketemu, tapi salam itu kita ucapkan setiap kali kita sholat menutupnya. Coba bayangkan, gak ada hujan, gak ada angin, kita doakan yuk saudara kita. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita buka sholat itu, lalu kemudian kita menutup sholat apa? Mengucap salam. Itu pun harus noleh kanan, harus noleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan seluruhnya kena. Tetangga kanan kiri kena semua. Dapat rahmatnya Allah, berkahnya Allah, salamatnya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya umat Islam itu seneng. Kenapa? Selalu saling mendoakan sama jamaah. Dari sana sampai ke sana. Begitu nutup salam, apa yang tadi? Assalamualaikum. Koncomu loh, ento, koncone, ento, kono, ento. Begitu ke kiri, kono, ento, kono, ento. Keluar masjid, semua di sekitar masjid dapat salam. Jadi kalau orang itu dekat masjid, waduh, rahmat Allah, salam kanan, salam kiri, assalamualaikum, wijan, alhamdulillah. Coba, kalau kamu misalnya loh, dimaki-maki, raimu, nah gitu, coba, gimana coba? Kan ya nggak enak loh, nggak enak. Edan, nah ini nggak enak itu ya. Loh, kita ini beri hadiah, saling memberi hadiah. Kamu memberi hadiah ke saya memberi hadiah kamu. Kalian memberi hadiah kami memberi hadiah kalian. Apa hadiahnya? Salam, rahmat dan barokah. Gak ada salam yang paling lengkap dan komplit kecuali salamnya umat Islam. Wis gak enek. Wis liyane. Nah, makanya ini kita itu sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang-orang beriman, kita ini adalah saudara. Kemudian yang dapat payung lagi itu siapa? Yang dapat payung lagi adalah warajulun da'athu imro'atun dzata manf wa jamalin faqala inni akhafullah. Begini ya. Kamu pernah nggak dibisiki sama anak laki-laki ini? Ayo melo aku tak gonceng, pernah enggak? Ya. Ini jujur. Atau mungkin dibalik. Kamu pernah enggak dibisiki, aku nak melok kowe sama perempuan? Pernah enggak kamu ya? Misalkan begitu aja. Kamu naik motor baru. Ya, kamu naik motor baru, tiba-tiba teman kamu bilang, "Aku goncengan." Terus kamu jawab, "Inni akhafullah, aku takut sama Allah." Itu namanya kamu besok dapat payung. Alhamdulillah. Dapat payung kamu. Kamu juga gitu. Ya. Nah, kamu gitu. Ada yang nyamperin kamu, "Ayo tak gonceng." "Inni akhafullah, saya takut sama Allah." Itu kamu dapat payung. Ya, dapat payung. Dapat payung. Tapi aku goncengin. Ini payungnya jebol. Payungnya jebol itu. Ya, payungnya jebol itu. Jadi besok kamu nak ya, kalau ada yang nawari, "Ayo tak gonceng." "Ini akhafullah," dapat payung. Ya. Atau mungkin begini jawabannya, "Ayo tak gonceng." "Ayo, tapi ijab sih." Itulah. Itu halal itu. Dapat payung itu. Dapat payung nanti, Masya Allah, alhamdulillah. Seneng ya, seneng gitu ya, seneng. Kamu itu kalau mau nikah, misalnya besok kamu sudah tamat SMA, terus kamu kepengen nikah aja, gak usah ditunda-tunda. Jangan. Nunggu kuliah, tapi pacaran, kamu kehilangan payung. Kehilangan payung. Kalau dapat payung, wah itu nanti Masya Allah ya. Jadi itu ada orang laki-laki, ya kan,
dirayu oleh perempuan yang cantik, lalu beliau bilang, ini akhafullah, saya takut. Atau ada, ya tak? Perempuan cantik dirayu laki-laki, lalu dia bilang, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu yang dapat payung. Seperti itu kan? Ini kan kisahnya kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saking gantengnya, Zulaikha tertarik, jatuh cinta. Jatuh cintanya itu sampai ke ubun-ubun. Ubun-ubunnya itu kembut. Iya, ubun-ubunnya kembut itu. Enggak begitu lihat Yusuf yang ganteng itu, dirayu, sampai hamad bihi wa hamad biha. Di dalam Al-Quran disebutkan, kedua-duanya sudah punya perasaan yang sama. Yusuf juga jatuh cinta, si Zulaikha tambah dia sangat jatuh cinta. Hamad bihi, hamad itu Zulaikha jatuh cinta pada Yusuf. Wa hamad biha, Yusuf juga jatuh cinta kepada Zulaikha. Laula arro'a burhana rabbi, seandainya tidak diingatkan oleh Allah, terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Langsung begitu dia dapat peringatan dari Allah, ya Allah ini dosa, lari Nabi Yusuf, sampai kemudian ditarik bajunya, sobek di belakang. Nah, besok kamu juga gitu. Kalau ada yang maksa kamu lari gitu ya, nah tandanya apa? Kelambine suwek mburi gitu ya. Lek suwek ngarep padha geleme gitu ya. Iya, lek suwek mburi dia nggak mau karena lari, buatek, tarik. Tapi lek suwek ngarep, walah wes kesusu padha. Jadi itu kisahnya. Ya. Ada itu hamad bihi wa hamma biha. Masya Allah. Nah, mereka yang dapat payung naungan dari Allah siapa? Mereka yang menolak rayuan laki-laki oleh perempuan yang menolak laki-laki yang diajak maksiat. Alhamdulillah. Halo, kuat ya? Kuat. Kamu kuat. Kuat, itu lihat itu, Masya Allah. Ini yang siap nikah Haikal ini ya. Haikal ini siap nikah sudah kelas 3 ini selesai ya. Sudah potong rambut, bersih-bersih. Masya Allah. Siapa yang disukai Mas? Oh, enggak ada, belum, enggak berani. Oh ya. Enggak berani. Enggak apa-apa. Itu halal kok. Kamu kalau seneng, bah, saya seneng. Ayo tak ijabi gitu ya. Masya Allah. Haikal itu dapat payung malahan. Dapat payung. Saya paling senang itu dapat payung gitu. Dapat payung. Kemarin tuh saya bilang sama anak saya itu, si Sauki apa siapa? Kamu kalau mau nikah ngomong aja, tak nikahkan udah. Aduh itu. Ya biar dapat payung dari Allah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya warajulun tasaddaqo bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluh ma tunfik yaminu. Orang yang mengeluarkan sedekah sirri yang dikeluarkan tangan kanan enggak diketahui oleh tangan kiri. Itu gambarannya begitu. Oh, itu yang dapat payung. Lo kalau sedekah dipamer-pamerkan enggak masalah. Enggak masalah kalau ada sedekah. Tolong ya Pak Ikhwan, saya tak sedekah ke masjid, tolong nama saya diumumkan saja. Enggak masalah. Dapat pahala, dapat. Yang enggak dapat tuh yang enggak sedekah. Gitu loh. Saya pernah di masjid itu ada kaleng keliling kan. Di sebelah saya itu orang pakai kaos oblong. Sebelahnya itu pakai jas rapi. Pas kaleng bergerak itu di depannya yang pakai jas lolos, nggak diisi. Begitu sampai di depannya yang pakai kaos oblong tadi berhentinya lama. Saya lirik, memasukkan tuh uang merah-merah itu 5 lembar. 2, 3, 4. Kok 500.000 ya? Padahal pakai kaos oblong. Begitu lewat di depan saya, gitu tomboisin 10.000 tak lebokne. Saya penasaran, ini orang pakai kaos oblong saja sedekah Jumatan sampai 500.000. Apa penghasilannya? Pekerjaannya apa?
Begitu selesai sholat saya tanya, Pak, sampai kerjanya apa? Kok sampai 500.000 untuk sedekah di masjid? Dia bilang, Pak, ini tadi ada uang jatuh, saya masukkan. Oh, langsung yang pakai loh, kimo duitku wis kadung mlebu. Oh, sudah, masa mau diambil lagi ya? Jadi apa? Orang yang dapat payung dari Allah itu adalah orang yang yang sedekah sirri. Alhamdulillah. Kayak sore tadi alhamdulillah masjid dapat sedekah dari pihak PTN, PTP, RNM apa itu RNM? Rolas Nusantara Medika ya. Tadi sore dapat sedekah 5 juta dari Rolas Nusantara Medika. Bu Yunita datang sendiri. Alhamdulillah. Kapan hari itu dapat sedekah dari Pak Haji Nurman. Itu bapaknya Mbak Sefti itu yang DPR PDI itu 5 juta. Alhamdulillah. Ada lagi sedekah dari santri kita itu alumni Mbak Dr. Mariatul Kiptiah itu juga dulu alumni sini. Alhamdulillah. Ada lagi sedekah dari Mbak Malik ya, Mbak Mulik BRI Jember juga 5 juta. Alhamdulillah. Dari Bali kapan hari berapa itu? 25 juta. Alhamdulillah, kanopi kita ini sudah 120 juta masuk. Masya Allah, nanti wis jadi hebat. Yang lewat sini kalau hujan nggak kehujanan, baru di sana kehujanan. Lewat sini nggak kehujanan. Alhamdulillah. Besok ini dibikin tembok yang tinggi, dikasih tempat-tempat duduk. Nanti sudah ada kulkas itu. Ada kulkas, kamu bisa makan apa saja, ambil di dalam kulkas itu ya. Ya ambil semuanya, ya ambil. Ya, kalau ada di situ ada minuman apa, ambil semua. Ya, besok nggak usah khawatir. Yang masukin nanti yang nyaplai itu ada. Ada. Nanti toko-toko sebelah ini insya Allah ngasih semua, tapi beli. Ya Allah, ini besok Masya Allah, ini juga sudah disiapkan sama Pak Tamir itu sauna ya. Ya, sauna. Masya Allah, Masjid Nurul Huda menyediakan sauna gratis. Ya, sauna herbal. Sauna itu pakai jas hujan, tambahi jaket, selimut pitu, keringetan, ya itu sauna. Itu sauna konvensional namanya itu ya. Biasanya kan keringetan itu ya. Tapi ada nanti fasilitasnya. Masjid kita ini insya Allah terus berkembang. Jadi sedekah yang sirri itu besok dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallah halian fafadat ainah. Orang yang ketika sendiri di masjid dia meneteskan air mata karena ingat kepada Allah. Karena istighfar mohon ampun, netes air mata, Masya Allah. Saya pernah ngaji itu, di depan saya itu ada orang berebes nangis kelihatannya. Kan dulu tempat duduknya itu kan bambu-bambu itu. Saya merasa tersanjung. Kok ada jamaah saya sampai menangis mendengar pengajian saya. Begitu orang pada selesai setelah ngaji itu, orang itu masih duduk. Loh, nyapa Pak kok nangis? Meniki gadan kula kecepet. Galak Pak itu. Nangis. Ya siapa Adim ini loh Pak Adim ini kecepet nih. Nangisnya orang rono pengajian, rono kecepet. Dia sekali-kali guyon loh Dok ya. Masya Allah. Ada lagi di masjid itu nangis malam-malam. Waktu hari Ramadan itu malam Ramadan Lailatul Qadar. Masya Allah. Pak Durrahman kok nangis? Menetes air mata. Saya tanya pagi-pagi, Pak Durrahman kok nangis sampean? Tadi malam gitu khusyuk. Nangis bukan karena khusyuk, karena apa? Belum punya baju baru. Masya Allah. Jadi macam-macam lah. Nah, yang dapat payung dari Allah mah zakarallah halian fafadat aina. Orang yang bersendiri, sunyi, lalu dia ingat kepada Allah, meneteskan air mata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khadaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya. Begitu kita mengucapkan istighfar, kita meneteskan air mata, itu yang dapat payungnya dari Allah. Alhamdulillah. Nanti kamu kalau kepingin menetes air mata pada saat kamu beristighfar, bawa berambang merah, ya. Malaikate nggoyu, ngapusi. Malaikate nggoyu. Masya Allah ya. Sekarang enak ya, sekarang enak ngaji di media sosial ini. Sudah tidak ada alasan santri tidak ngaji. Aku saiki nggak ngaji, nyapa Pak Yai ini gak enak, nggak ada itu. Aku gak ngaji, Pak Yai ini turu, gak enak itu. Ya, kamu bawa apa tak? Bawa apa? Bawa apa ya? Punya kan? Punya. Oke, kamu karena punya HP, besok saya lihat subscribe di channel YouTube saya. Saya sudah mulai mengadakan pengajian sendiri. Saya lihat besok kalau nggak tambah tak celuk, HP-mu tak jaluk tak dol. Iya jajal. Kan enak toh? Dibanting ora usah, tak celuk tak dol. Itu aja. Kayak apa? Pokok kudu ngaji, di subscribe, like, di share. Harus. Kenapa? Berbagi kebaikan. Mosok sing laris tak wuku channel tok. Wah, sentun gitu ya. Ya, ngaji gitu. Ya, pas waktunya kamu pegang HP, ngaji dan kamu bisa memberikan review dari komentar yang ada itu, ya. Nah, besok mulai ngaji. Tahu kan YouTube saya? Tahu kan? Hah? Sudah ada? Oh, ya tuh hamanan. Oh, ini. Loh, ada itu. Apa dikira saya sudah mulai ngaji? Ini sudah ke-18, ya. Jadi sudah nggak ada alasan. Oh, Mbak Taha tindakan, nggak ada itu. Nggak ada. Mbak Taha tindakan, nggak ada itu. Oh, Mbak Taha tidur. HP ini 24 jam malaikat HP itu. Nggak tidur, nggak makan, itu malaikat HP itu. Ya. Kan malaikat itu kan minan nur, dari cahaya, iya kan? Lah HP ini kan juga dari cahaya kan? Iya kan? Nah ini, nah Masya Allah, ini ada ini, HP ini malaikat, minan nur, ya. Nah, ini kamu harus pasang itu. Masya Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Al-Kahfi fi tafsir suratil Kahfi. Masih tentang jaminan keaslian Al-Quran. Sini hadir Al-Quran Al-Hijr ayat 9. Loh, tenan nih. Allah Ta'ala, Allah berfirman, enggak ada alasan kan? Inna nahnu nazzalna dzikr. Loh, nanti kok moro-moro hilang gitu. Wa inna lahu lahafidz. Inna sesungguhnya aku nazzalna menurunkan al-dzikra al-Qur'an wa inna dan aku lahu kepada Al-Qur'an lahafiduna selalu menjaga. Loh, enak. Ayat ini menegaskan ini zamannya sudah sampai gitu, gak enak guru turu, kiai turu gak enak. Allah Subhanahu wa taala. Gak enak. Dulu pernah memang ada namanya Maslamah bin Habib. Ya. Jadi harus ini. Harus. Jadi nggak ada alasan. Abai gak ngaji nanti tidak ada itu. Nggak ada. Ya. Ini sudah episode ke-18 ya. Saya besok lihat minggu depan harus saya lihat. Kalau nggak tambah subscribe-nya berarti kamu nggak ngaji. Nanti saya bawa HP-mu, saya lihat riwayat di HP-mu yang di-subscribe punyanya siapa kelihatan nanti ya. Nah, riwayat HP-mu kelihatan nanti klik. Oh, ini zaman hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Ini zaman di mana tulisan itu bicara. Ya. Kitab itu bicara
bicara. Terima kasih, ini malam bersyukur mejanya baru, kursinya baru. Ini kalau ngaji seperti ini, ya. Pakai HP begini, ya. HP ini penting daripada maksiat, ini kan ahli ibadah, ya. Sebarkan kebaikan, kamu akan menjadi orang hebat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.